Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sore teman-teman historical semua. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat dan sejahtera. Sore ini kita akan jalan-jalan di daerah Sela Ganggeng, Kabupaten Purbalingga, Indonesia. Sore ini kita akan mengunjungi salah satu masjid yang tidak biasa. Masjid yang spesial dari bentuknya maupun namanya. Teman-teman mungkin tidak asing dengan sosok pelaut yang satu ini. Sosok pelaut yang berasal dari negeri Tiongkok yang sudah terkenal namanya di seantero Nusantara maupun dunia. Cheng Ho atau Zheng He atau Ma He atau San Bao lahir di Kunyang, Kunming, Yunnan, Cina. Cheng Ho merupakan seorang kasim yang menjadi kepercayaan dari Kaisar Yongle, kaisar ketiga dari dinasti Ming. Ma He juga dikenal dengan sebutan San Bao atau Sam Bobo yang berasal dari provinsi Yunnan. Cheng Ho sendiri adalah seorang laksamana kerajaan, diplomat, penjelajah, dan juga kasim istana. Cheng Ho lahir dari keluarga suku Hui yang leluhurnya menganut agama Islam. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Cheng Ho adalah seorang Muslim adalah catatan sejarah dari almarhum Ma Gong yang ditulis oleh Li Zigang pada tahun 1405 yang berbunyi, Ma adalah seorang haji dari Yunan yang mempunyai 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Cheng Ho adalah putra yang nomor 2. Dari tulisan tersebut ditariklah kesimpulan bahwa Cheng Ho adalah seorang Muslim, yang mana leluhurnya sudah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Masjid Cheng Ho di Indonesia kurang lebih ada 15 masjid yang mengabadikan nama Cheng Ho. Sebelum tiba di Tanah Jawa pada tahun 1405, Laksamana Cheng Ho sempat singgah di Samudra Pasai menemui Sultan Zainal Abidin Dahlan Shah untuk membuka hubungan politik dan juga perdagangan. Cheng Ho melakukan ekspedisi ke berbagai daerah di Asia dan Afrika, kurang lebih sampai 30 negara, mulai dari Vietnam, Taiwan, Malaka, Indonesia, Sri Lanka, India, Persia, Teluk Persia, Arab, Laut Merah hingga ke utara Mesir, Afrika hingga Selat Mozambik, Champa, Hormuz, dan juga negara-negara di Jazirah Arab. Cheng Ho memimpin 7 ekspedisi ke tempat yang oleh orang Tionghoa disebut dengan Samudra Barat atau Samudra Indonesia. Ia membawa banyak hadiah dan lebih dari 30 utusan kerajaan ke Tiongkok. Catatan perjalanan Cheng Ho pada dua pelayaran terakhir yang diyakini sebagai pelayaran terjauh. Sayangnya catatan itu dihancurkan oleh Kaisar dinasti Qing. Armada Cheng Ho sendiri terdiri dari 27.000 anak buah kapal dan 307 armada kapal laut, yang terdiri dari kapal besar dan kecil, mulai dari kapal bertiang layar 3 hingga bertiang layar 9. Kapal tersebut mempunyai panjang sekitar 400 kaki atau 120 meter. Rangka kapal terdiri dari bambu Tiongkok. Selama berlayar mereka membawa perbekalan yang beragam, termasuk binatang seperti sapi, ayam, dan kambing, yang kemudian dapat disembelih untuk seluruh anak buah kapal di perjalanan. Selain itu, mereka juga membawa banyak bambu Tiongkok sebagai suku cadang jika rangka tiang kapal mengalami kerusakan. Tidak ketinggalan juga mereka membawa kain sutra dan porselen untuk diperjualbelikan. Sepulang dari ekspedisi, Cheng Ho kembali dengan membawa berbagai penghargaan dan utusan lebih dari 30 kerajaan.
termasuk raja dari Sri Lanka. Kepulangan Cheng Ho membawa banyak barang berharga, di antaranya kulit dan getah pohon kemenyan, batu permata, rubi, emerald, dan lain-lain. Dan beberapa orang Afrika, India, dan Arab sebagai bukti perjalanannya. Cheng Ho mengunjungi Nusantara atau Indonesia sebanyak 7 kali. Ketika singgah di Kesultanan Samudra Pasai, ia menghadiahi Sultan Aceh sebuah lonceng bernama Cakra Donia yang hingga kini tersimpan di Museum Banda Aceh. Tahun 1415, Cheng Ho berlabuh di Muara Jati, Cirebon, dan menghadiahi beberapa cindramata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya yaitu sebuah piring keramik yang bertuliskan ayat kursi yang masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Bila teman-teman berkunjung ke Keraton Kanoman ataupun ke Keraton Kasepuhan Cirebon, teman-teman akan melihat banyak sekali piring keramik yang dijadikan hiasan di tiap-tiap bangunan keraton. Piring keramik yang berbentuk kotak adalah piring keramik yang berasal dari Eropa ataupun Portugis. Kemudian piring keramik yang berbentuk bulat berasal dari daratan Tiongkok atau Cina. Pernah dalam perjalanannya melalui Laut Jawa, Wang Jinghong atau orang kedua dalam armada Cheng Ho sakit keras. Wang akhirnya turun di pantai Simongan, Semarang, dan menetap di sana. Salah satu bukti peninggalannya antara lain kelenteng Sampokong atau disebut Gedung Batu, serta patung yang disebut Juragan Dampo Awang Sampokong. Armada Cheng Ho tidak hanya beragama Islam, tetapi juga beragama Buddha. Sehingga peninggalan ataupun artefak yang ditinggalkan oleh Laksamana Cheng Ho di Indonesia banyak yang bercorak Buddha. Cheng Ho sendiri sempat berkunjung ke Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana. Masjid Cheng Ho sendiri di Purbalingga ini didirikan oleh seorang mu'alaf Tionghoa yang berasal dari Bobotsari. Awal pembangunannya dimulai pada tahun 2005, kemudian dirampungkan pada tahun 2011. Bangunan masjid yang berbentuk heksagonal atau segi 8 dengan luas 11 x 9 meter persegi. Makam Cheng Ho diyakini berada di Nanjing, Jiangsu, Cina. Pada saat itu, dinasti Ming dikenal kurang ramah terhadap agama Islam dan pemeluk-pemeluknya. Dinasti Ming melarang penggunaan atribut, nama, bahasa, dan juga segala hal yang berkolerasi dengan Islam. Pada saat itu, jenggot pun wajib dipotong. Masjid ini diperkaya dengan ornamen warna merah dan juga emas. Seperti kita ketahui, warna merah adalah simbol dari keberanian, kekuatan, energi, kemampuan untuk melakukan action atau aksi, dan juga kegembiraan. Sedangkan warna emas sendiri berlambang kemakmuran, kejayaan, kekuasaan, dan juga kesuksesan. Sebagaimana misi yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho ketika mendarat di Nusantara. Misi yang pertama adalah membuka hubungan politik, dan yang kedua adalah berdagang. Mulai dari sutra hingga keramik ataupun porselen yang dibawa dari daratan Tiongkok. Baik, sekian jalan-jalan kita sore ini di Masjid Cheng Ho Purbalingga. Tetap ikuti perjalanan kami di Historical. Terima kasih.